Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Hilmi Aziz, perwakilan dari kelompok 1, ingin memenuhi tugas seni budaya yang berjudul Provinsi Bali. Bali adalah sebuah provinsi di Indonesia yang ibu kotanya adalah Denpasar. Di awal kemerdekaan Indonesia, pulau ini termasuk dalam provinsi Sunda Kecil yang beribu kota Singaraja, dan kini terbagi menjadi 3 provinsi, yaitu Bali sendiri, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Secara geografis, Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Mayoritas penduduk Bali adalah pemeluk agama Hindu. Sedangkan luas wilayah Pulau Bali yaitu 5.603 sampai dengan 286 km. Bali terkenal sebagai tujuan pariwisata dengan keunikan berbagai hasil seni dan budayanya, yang mana khususnya bagi para wisatawan yang datang dari Jepang dan Australia. Bali juga dikenal dengan Pulau Dewata. Kemudian alat seni. Alat seni yang pertama yaitu suling gambuh. Suling gambuh termasuk alat musik tiup yang bentuknya panjang dan besar. Di bagian badannya terdapat 6 buah lubang nada dan sebuah rongga tiup di bagian ujungnya. Saat memakainya, suling disandarkan pada lantai. Yang kedua yaitu gamelan Bali. Meskipun secara geografis Bali terpisah dari Pulau Jawa, tapi nuansa budaya Bali, alat musiknya juga mengenal yang namanya gamelan. Yang ketiga yaitu rindik. Rindik di sini mirip dengan gamelan yang digunakan berbeda. Rindik menggunakan pilihan-pilihan bambu yang disusun. Cara memakainya dengan memukul bambu-bambu tersebut dengan alat yang khusus. Rumah khas Bali. Yang pertama, balai sepakat. Ciri rumah ini ialah memiliki 4 tiang yang menyanggah atap megah. Fungsinya, rumah ini sebagai tempat keluarga berkumpul. Yang kedua yaitu lumbung. Lumbung adalah rumah adat Bali yang digunakan untuk menyimpan bahan-bahan pokok seperti beras, jagung, dan lain-lain. Yang ketiga, rumah angkul-angkul. Rumah ini yaitu rumah adat Bali yang berfungsi sebagai pintu masuk. Pakaian adat Bali. Yang pertama yaitu payas agung. Pakaian payas agung ini memiliki kesan etnis, meluah, dan spesial. Oleh karena itu, pakaian ini tidak dipergunakan untuk beragam aktivitas. Pakaian ini digunakan saat upacara pernikahan dan upacara potong gigi. Yang kedua yaitu
pakaian udeng. Pakaian udeng biasanya digunakan untuk penutup kepala bagi kaum laki-laki. Selanjutnya yaitu lagu daerah Bali. Yang pertama yaitu Cening Putri Ayu atau Putri Cening Ayu. Lagu ini biasanya dinyanyikan untuk anak-anak. Makna yang terkandung dalam lagu ini adalah anak yang patuh kepada orang tuanya. Yang kedua yaitu lagu Dewa Ayu. Lagu ini memiliki arti panggilan untuk anak perempuan dari kasta tinggi. Lanjut, cerita daerah. Yang pertama, kisah Kebo, Iwa dan Patih, Gajah Mada. Yang kedua, legenda Garuda Wisnu, Kencana. Yang ketiga, asal-usul Danau Batur. Selanjutnya, kuliner. Kuliner di Bali itu banyak diantaranya nasi campur Bali atau biasa dikenal dengan rames. Pada dasarnya, nasi dengan berbagai lauk dan sayur. Yang kedua, nasi babi guling. Makanan ini sangat populer bagi wisatawan atau turis internasional karena salah satu kuliner Bali yang andalan. Kuliner yang ketiga yaitu sate lilit. Sate lilit adalah makanan yang cukup unik karena daging yang digunakan akan dicincang terlebih dahulu, baru kemudian dililit ketusukan dari batang bambu. Lanjut, tarian di Bali. Yang pertama, tari kecak. Tari kecak diciptakan oleh Wayan Limbak dan Walter Spinks, seniman Jerman pada tahun 1930. Yang kedua, tari Puspanjali. Tari Puspanjali merupakan tarian untuk penyambutan. Tarian ini ditampilkan oleh sekelompok wanita dengan jumlah 5 orang hingga 7 orang. Selanjutnya, wisata khas Bali. Wisata khas Bali banyak diantaranya. Yang pertama, wisata Pura Tanah Lot. Wisata ini berada di atas batu karang besar dengan latar belakang laut selatan. Yang kedua, wisata Pantai Kute. Mengapa wisata Pantai Kute ramai dikunjungi oleh wisatawan? Karena menawarkan pantai pasir putih dengan bentangan panjang serta pemandangan sunset. Yang ketiga, wisata Pantai Pandawa. Mengapa diberi nama Pantai Pandawa? Karena pada tebing karang menuju akses masuk ke area tersebut terdapat patung dari Panca Pandawa. Selanjutnya yaitu bahasa. Bahasa yang digunakan di Bali adalah yang pertama bahasa Bali dan yang kedua bahasa Sasak. Terus suku di Bali itu ada 2, yaitu suku Bali Majapahit dan suku Bali Aga. Selanjutnya, tradisi atau ritual. Tradisi atau ritual masyarakat Bali banyak diantaranya. Yang pertama, tradisi otonan. Tradisi otonan adalah tradisi untuk
merayakan hari ulang tahun. Yang kedua yaitu tradisi ngaben. Tradisi ini dilakukan dalam rangka mengirimkan jenazah pada kehidupan yang akan mendatang. Yang ketiga yaitu tradisi pawiwahan atau dikenal dengan perayaan hari pernikahan masyarakat Bali. Tujuan diadakannya untuk mewujudkan keluarga yang bahagia lahir dan batin hingga memiliki keturunan. Mungkin hanya ini penjelasan dari saya tentang sekilas Provinsi Bali, dari identitas sampai berbagai suku, budaya, alat, dan yang lain-lain. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.